Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Akhirnya kita bisa melanjutkan pembacaan kitab Nizamul Islam. Dan sekarang akan masuk pada paragraf ke-7. Kita mulai dari kitab berbahasa Arab dan kemudian dilanjutkan dengan terjemahannya. Bismillah. Ala anna kulla man kana lahu aqlun yudriku min mujarradi wujudil asya'il lati yaqa'u 'alaiha hissuhu anna laha khaliqan khalaqaha li'anna al-musyahada fiha jami'iha annaha naqisatun wa 'ajizatun wa muhtajatun li ghairiha fahiya makhluqatun qat'an. Walidzalika yakfi ayyul fatan nadharu ila ayyi syai'in fil kauni wal hayati wal insani liyustadalla bihi ala wujudil khaliqil mudabbir. Fan nadharu ila ayyi kaukabin minal kawakibi fil kauni wat ta'ammulu fi ayyi mazharin min mazahiril hayah wa idraku ayyi nahiyatin fil insan la yadullu dilalatan qat'iyyatan ala wujudillahi ta'ala. Walidzalika najidul Qur'anal Karima yalfitun nadhara ilal asya'i wa yad'ul insana li ayyanzura ilaiha wa ila ma hawlaha wa ma yata'allaqu biha wa yastadillu bidzalika ala wujudillahi ta'ala. إذ ينظر إلى الأشياء كيف أنها محتاجة إلى غيرها فيدرك من ذلك وجود الله الخالق المدبر إدراكا قطعيا. وقد وردت مئات الآيات في هذا المعنى. قال تعالى في سورة آل عمران أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وقال تعالى في سورة الروم ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال تعالى في سورة الغاشية أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى في سورة الطارق فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب
Wa qala ta'ala fi suratil Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو الإنسان لأن ينظر النظرة العميقة إلى الأشياء وما حولها وما يتعلق بها ويستدل بذلك على وجود الخالق المدبر حتى يكون إيمانه بالله إيمانا راسخا عن عقل وبينة. Alhamdulillah, kita masuk pada pembacaan terjemah kitab Nizamul Islam, Peraturan Hidup dalam Islam, paragraf ke-7 pada kitab bahasa Arab. Siapa saja yang mempunyai akal akan mampu membuktikan hanya dengan adanya benda-benda yang dapat diindranya bahwa di balik benda-benda itu pasti terdapat pencipta yang telah menciptakannya. Fakta menunjukkan bahwa semua benda itu bersifat serba kurang, sangat lemah dan saling membutuhkan. Hal ini menggambarkan segala sesuatu yang ada hanyalah makhluk. Jadi, untuk membuktikan adanya Al-Khaliq yang Maha Pengatur, sebenarnya cukup hanya dengan mengarahkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada di alam semesta, fenomena hidup dan diri manusia sendiri. Dengan mengamati salah satu planet yang ada di alam semesta, atau dengan merenungi fenomena hidup atau meneliti salah satu bagian dari diri manusia, akan kita dapati bukti nyata dan meyakinkan akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, dalam Al-Quran terdapat ajakan untuk mengalihkan perhatian manusia terhadap benda-benda yang ada, seraya mengajaknya turut mengamati dan memfokuskan perhatian terhadap benda-benda tersebut dan segala sesuatu yang ada di sekelilingnya atau yang berhubungan dengannya, agar dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamati benda-benda tersebut, bagaimana satu dengan yang lain saling membutuhkan akan memberikan suatu pemahaman yang meyakinkan dan pasti akan adanya Allah yang Maha Pencipta lagi Maha Pengatur. Al-Quran telah membeberkan ratusan ayat berkenaan dengan hal ini, antara lain firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 190. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda atau ayat bagi orang yang berakal. Kemudian pada surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah diciptakannya langit dan bumi serta berlain-lainnya
bahasa dan warna kulitmu. Kemudian pada surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai ayat 20. Apakah mereka tidak memperhatikan unta, bagaimana ia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? Kemudian pada surat At-Thariq ayat 5 sampai 7. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa ia diciptakan. Dia diciptakan dari air memancar yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dengan tulang dada perempuan. Kemudian disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, berlayarnya bahtera di laut yang membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu, ia hidupkan bumi sesudah matinya atau keringnya. Dan ia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan dan pengisaran air dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sesungguhnya semua itu terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi kaum yang memikirkan. Banyak lagi ayat serupa lainnya yang mengajak manusia untuk memperhatikan benda-benda alam dengan seksama dan melihat apa yang ada di sekelilingnya maupun yang berhubungan dengan keberadaan dirinya. Ajakan itu untuk dijadikan petunjuk akan adanya pencipta yang maha pengatur, sehingga imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi iman yang mantap, yang berakar pada akal dan bukti yang nyata. Alhamdulillah, telah kita selesaikan pembacaan kitab Nizamul Islam paragraf ke-7, berikut terjemahannya. Insya Allah akan kita lanjutkan pembacaan kitab Nizamul Islam pada video selanjutnya. Jika ada saran dan masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.